Hari berikutnya, Sunan Muria hendak ke Ngerang, ingin mengetahui perkembangan usaha Kapa dan Gentiri. Di tengah jalan, beliau bertemu dengan Adipati Pathakwara. "Hai Pathakwara, berhenti kau!" bentak Sunan Muria. Pathakwarak yang sedang naik kuda terpaksa berhenti karena Sunan Muria menghadang di depannya. "Minggir! Jangan menghalangi jalanku!" hardik Pathakwara. "Boleh, asal kau kembalikan Dewi Roroyono." "Goblok! Roroyono sudah dibawa Kapa dan Gentiri. Kini aku hendak mengejar mereka," umpat Pathakwara. "Untuk apa kau mengejar mereka?" "Merebutnya kembali," jawab Pathakwarak dengan sengit. "Kalau begitu langkahi dulu mayatku. Roroyono telah dijodohkan denganku," ujar Sunan Muria sambil pasang kuda-kuda. Tanpa basa-basi Pathakwarak melompat dari punggung kuda. Dia merangsak ke arah Sunan Muria dengan jurus-jurus cakar harimau. Tapi dia bukan tandingan putra Sunan Kalijogo yang memiliki segudang kesaktian. Hanya dalam beberapa kali gebrakan, Pathakwarak telah jatuh, atau roboh di tanah dalam keadaan fatal. Seluruh kesaktiannya lenyap, dan ia menjadi lumpuh tak mampu untuk bangkit berdiri, apalagi berjalan. Sunan Muria kemudian meneruskan perjalanan ke Juwana. Kedatangannya disambut gembira oleh Sunan Ngerang. Karena Kapa dan Gentiri telah bercerita secara jujur, bahwa mereka sendirilah yang memaksa mengambil alih tugas Sunan Muria mencari Roroyono, maka Sunan Ngerang pada akhirnya menjodohkan Dewi Roroyono dengan Sunan Muria. Upacara pernikahan pun segera dilaksanakan. Kapa dan Gentiri yang berjasa besar itu diberi hadiah tanah di Desa Buntar. Dengan hadiah itu, keduanya sudah menjadi orang kaya yang kehidupannya serba berkecukupan. Sedang Sunan Muria segera memboyong istrinya ke padepokan Gunung Muria. Mereka hidup bahagia karena merupakan pasangan yang ideal. Tidak demikian halnya dengan Kapa dan Gentiri. Sewaktu membawa Dewi Roroyono dari Keling ke Ngerang, agaknya mereka terlanjur terpesona oleh kecantikan wanita jelita itu. Siang malam mereka tak dapat tidur. Wajah wanita itu senantiasa terbayang. Namun karena wanita itu sudah diperistri kakak seperguruannya, mereka tak dapat berbuat apa-apa lagi. Hanya penyesalan yang menghujam di dada. Mengapa dulu mereka buru-buru menawarkan jasa baiknya? Betapa enaknya Sunan Muria, tanpa bersusah payah, sekarang menikmati kebahagiaan bersama gadis yang mereka dambakan. Inilah hikmah ajaran agama, agar lelaki diharuskan menahan pandangan matanya, dan menjaga kehormatan mereka. Andai kata Kapa dan Gentiri tidak menatap terus ke arah wajah dan tubuh Dewi Roroyono yang indah itu, pasti mereka tidak akan terpesona. Dan tidak terjerat oleh iblis yang memasang perangkap pada pandangan mata. Kini Kapa dan Gentiri benar-benar telah dirasuki iblis. Mereka bertekad hendak merebut Dewi Roroyono dari tangan Sunan Muria. Mereka telah sepakat untuk menjadikan wanita itu sebagai istri bersama, secara bergiliran. Sungguh keji rencana mereka. Gentiri berangkat lebih dulu ke Gunung Muria. Namun ketika ia hendak melaksanakan niatnya, dipergoki oleh murid-murid Sunan Muria. Terjadilah pertempuran dahsyat. Apalagi ketika Sunan Muria keluar menghadapi Gentiri, suasana menjadi semakin panas.
Akhirnya Gentiri tewas, menemui ajalnya di puncak Gunung Muria. Kematian Gentiri cepat tersebar ke berbagai daerah. Tapi tidak membuat surut niat Kapa. Kapa cukup cerdik. Dia datang ke Gunung Muria secara diam-diam di malam hari. Tak seorang pun yang mengetahuinya. Kebetulan pada saat itu, Sunan Muria dan beberapa murid pilihannya sedang bepergian ke Demak Bintoro. Kapa menyirap murid-murid Sunan Muria yang berilmu rendah, yang ditugaskan menjaga Dewi Roroyono. Kemudian dengan mudahnya Kapa menculik, dan membawa wanita impiannya itu ke Pulau Seperapat. Pada saat yang sama, sepulangnya dari Demak Bintoro, Sunan Muria bermaksud mengadakan kunjungan kepada Wikulodang Datuk di Pulau Seperapat. Ini biasa dilakukannya, bersahabat dengan pemeluk agama lain, bukanlah suatu dosa. Terlebih Sang Wiku itu, pernah menolongnya merebut Dewi Roroyono, dari Pathakwarak. Seperti ajaran Sunan Kalijogo, yang mampu hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain, dalam suatu negeri. Lalu ditunjukkan akhlak Islam yang mulia, dan agung. Bukannya berdebat tentang perbedaan agama itu sendiri. Dengan menerapkan ajaran-ajaran akhlak yang mulia itu, nyatanya banyak pemeluk agama lain, yang pada akhirnya tertarik, dan masuk Islam secara sukarela. Ternyata, kedatangan Kapa ke Pulau Seperapat itu tidak disambut baik oleh Wikulodang Datuk. Memalukan. Benar-benar nista perbuatanmu itu. Cepat kembalikan istri kakang seperguruanmu sendiri itu. Hardik Wikulodang Datuk dengan marah. Bapak guru ini bagaimana? Bukankah aku ini muridmu? Mengapa tidak kau bela? Protes Kapa. Apa? Membela perbuatan durjana? Bentak Wikulodang Datuk. Sampai mati pun aku takkan sudi membela kebejatan budi pekerti, walau pelakunya itu muridku sendiri. Perdebatan antara guru dan murid itu berlangsung lama. Tanpa mereka sadari, Sunan Muria sudah sampai di tempat itu. Betapa terkejutnya Sunan Muria melihat istrinya sedang tergolek di tanah dalam keadaan terikat kaki dan tangannya. Sementara, Kapa dilihatnya sedang adu mulut dengan gurunya, yaitu Wikulodang Datuk. Menjauh melangkah menuju Dewi Roroyono untuk membebaskan dari belenggu yang dilakukan Kapa. Bersamaan dengan selesainya Sang Wiku membuka tali yang mengikat tubuh Dewi Roroyono, tiba-tiba terdengar jeritan keras dari mulut Kapa. Ternyata, serangan dengan mengerahkan aji kesaktian yang dilakukan Kapa berbalik menghantam dirinya sendiri. Itulah ilmu yang dimiliki Sunan Muria. Mampu membalikkan serangan lawan. Karena Kapa mempergunakan aji pamungkas, yaitu puncak kesaktian yang dimilikinya, maka ilmu akhirnya merenggut nyawanya sendiri. Maafkan saya Tuan Wiku, ujar Sunan Muria, agak menyesal. Tidak mengapa, sudah sepantasnya dia menerima hukuman ini. Menyesal aku telah memberikan ilmu kepadanya. Ternyata ilmu itu digunakan untuk jalan kejahatan. Guman Sang Wiku. Dengan langkah gontai, Sang Wiku mengangkat jenazah muridnya. Bagaimanapun, Kapa adalah muridnya. Pantaslah kalau dia menguburkannya secara layak. Pada akhirnya, Dewi Roroyono dan Sunan Muria kembali ke Padepokan dan hidup berbahagia. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga sahabat semua senantiasa diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin.